Kebahagiaan adalah suatu keadaan pikiran atau perasaan yang ditandai dengan kecukupan hingga kesenangan, cinta, kepuasan, kenikmatan, atau kegembiraan yang intens. Pada contoh, misal kita diterima cintanya oleh seseorang yang kita suka, atau eh, kita diterima oleh kita diterima pekerjaannya oleh perusahaan yang kita lamar. Ada beberapa hal tentang mengejar kebahagiaan ini. Yang pertama, elemen kebahagiaan. Beberapa psikolog telah menyarankan bahwa kebahagiaan terdiri dari 3 elemen yang berbeda. Yang pertama, kehidupan yang menyenangkan. Yang kedua, kehidupan yang baik. Dan kehidupan yang bermakna. Kehidupan yang menyenangkan diwujudkan melalui pencapaian kesenangan sehari-hari yang menambah kesenangan, kegembiraan, dan kegembiraan dalam hidup kita. Misalnya, jalan-jalan sore di sepanjang pantai atau bermain sepeda yang dapat meningkatkan kesenangan kita sehari-hari dan berkontribusi pada kehidupan yang menyenangkan. Kehidupan yang baik dicapai dengan mengidentifikasi keterampilan dan kemampuan unik kita dan melibatkan bakat-bakat ini untuk memperkaya hidup kita. Mereka yang mencapai kehidupan eh, Mereka mencapai kehidupan yang baik seringkali mendapati diri mereka asik dan dengan pekerjaan atau kegiatan rekreasi mereka. Kehidupan yang bermakna melibatkan rasa pemenuhan yang mendalam yang berasal dari penggunaan bakat kita dalam melayani kebaikan yang lebih besar dengan cara bermanfaat bagi kehidupan orang lain atau yang membuat dunia menjadi tempat yang lebih baik. Yang kedua, faktor terhubung untuk kebahagiaan. Apa yang sebenarnya membuat apa eh, apa yang sebenarnya membuat orang bahagia? Faktor-faktor apa yang berkontribusi pada sukacita dan kepuasan yang berkelanjutan? Apakah itu uang, daya tarik, atau harta benda? Atau pekerjaan yang menguntungkan hubungannya dengan memuaskan? Pen- Penelitian ekstensif selama bertahun-tahun telah meneliti pertanyaan ini. Eh, Pertanyaannya, jawabannya uang itu bisa bisa ya untuk membuat kita bahagia. Misalnya kita membeli apa yang kita mau, eh, dan contoh dan pekerjaan yang memuaskan. Orang contoh pekerjaan memuaskan tuh kita diterima, kita menyelesaikan pekerjaan dengan baik gitu. Yang ketiga, peristiwa hidup dan kebahagiaan seperti misalnya Anda menikah dengan orang yang kita cintai gitu atau yang kita suka. Eh, ada beberapa penelitian eh, bahwa yang menikah nikah itu lebih bahagia daripada yang jomblo atau tidak memiliki pasangan. Ya, yang ke, yang keempat, selanjutnya positif psikologi menurut Seligman dan Six Mihaly tahun 2000, psikologi positif pada tingkat subjektif adalah tentang pengalaman subjektif subjektif yang dihargai seperti kesejahteraan, kepuasan di masa lalu, harapan dan optimisme di masa depan, dan kebahagiaan di masa sekarang. Pada tingkat individu ini adalah tentang sifat-sifat individu yang positif, kapasitas untuk cinta dan panggilan, keberanian, keterampilan interpersonal, kepekaan, estetika, ketekunan, pengampunan, orisinalitas, pemikiran masa depan, spiritualitas, bakat tinggi, dan kebijaksanaan. Selanjutnya, eh, positif pengaruh dan optimisme.
Meskipun positif mempengaruhi dan optimisme terkait dalam beberapa hal, mereka tidak sama. Pressman dan Cohen 2005. Sedangkan pengaruh positif sebagian besar berkaitan dengan keadaan perasaan positif. Optimisme telah dianggap sebagai kecenderungan umum untuk mengharapkan hal-hal baik akan terjadi. Chang 2001. Mengalir. Lain faktor yang tampaknya penting dalam menumbuhkan rasa sejahtera yang mendalam adalah kemampuan untuk mendapatkan aliran dari hal-hal yang kita lakukan dalam hidup. Mengalir digambarkan sebagai pengalaman tertentu yang begitu menarik dan mengasihkan sehingga menjadi layak dilakukan untuk kepentingannya sendiri. Csikszentmihalyi tahun 1997. Hal ini biasanya terkait dengan usaha kreatif dan kegiatan rekreasi, tetapi juga dapat dialami oleh pekerja yang menyukai pekerjaannya atau siswa yang suka belajar. Csikszentmihalyi tahun 1999. Sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Saya kembalikan kepada moderator.